Pria bujangga yang sedang mabuk satu ini bernama Kang. Saat ini ia sedang merasakan kesedihan yang amat dalam. Hal ini tak lain karena mantan kekasihnya Nara yang baru saja putus selama 2 bulan ke belakang tiba-tiba akan melakukan pernikahan dengan pria yang lebih mapan daripada dirinya. Dan pada saat itu ia sedang berada di bar Pak Yon bersama dengan temannya Jin dan Wo. Di sana Pak Yon berkata bahwa dirinya sudah pernah memberitahu pada Kang untuk berhati-hati pada saat memutuskan wanita karena hal seperti ini bisa terjadi kepadanya. Namun sesaat kemudian, Kang yang tak sanggup lagi menerima kenyataan yang ada, tiba-tiba bertekad untuk menculik Nara dari acara pernikahannya. Meskipun Pak Yon dan temannya telah melarangnya untuk melakukan hal itu, ia tidak mempedulikannya. Sampai pada saat ia hendak keluar dari bar Pak Yon, tiba-tiba diketahui bahwa Nara masih sama-sama menyimpan rasa kepada Kang. Sehingga ia rela meninggalkan pernikahannya demi kembali ke pelukan Kang. Tak ayal, hal itu sangat menyenangkan bagi hati Kang. Namun ternyata tindakan Nara ini membuat ibunya, Minso, ingin bertemu dengan pria yang membuat Nara meninggalkan pernikahannya. Dan pada saat pertemuan itu, Kang terlihat gugup tak karuan. Itu tak lain karena Nara merupakan seorang anak dari keluarga sultan. Apalagi pada saat Kang ditanyai tentang pekerjaannya. Kang yang merupakan seorang pengangguran semakin membuat Ibu Minso mengkhawatirkan nasib anaknya. Sampai pada akhirnya, Ibu Minso mengeluarkan sebuah amplop berisi uang. Pada awalnya, Kang menganggap uang itu adalah sogokan untuk dirinya agar meninggalkan Nara. Sehingga ia pun dengan tegas menolak pemberian itu. Namun tak lama kemudian, Ibu Minso meminta pada Kang untuk memakai uang itu agar membeli rumah baru untuk mereka berdua. Ibu Minso pun berkata bahwa dirinya telah merestui hubungan mereka. Namun dengan satu syarat bahwa Kang harus menaklukkan hati ayahnya Nara. 아버님 말씀이시죠? 죽어 이 새끼야! 이 거지 같은 새끼야! 뭐 하는데? 알았으니까 그만 좀 있어서 아빠 손가락 힘내! 나 당겨! 포기했어 쓴다! 비겁한 새끼야! 나 당길 거야! 야 이 새끼야! 쏜다! Singkat cerita, Kang pun telah mendapatkan restu dari kedua orang tua Nara. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan pernikahan dengan bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidaklah bertahan dengan lama. Meskipun kisah cintanya bak di film-film drama Korea, itu tak cukup untuk mempertahankan pernikahan mereka. Setelah beberapa tahun pernikahan mereka, Nara dan Kang seringkali bertengkar. Dan hal itu membuat mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka di pengadilan. Dan pada saat di pengadilan, Nara dan Kang mulai ditanyai hakim tentang apa penyebab mereka membenci satu sama lain. Diawali dengan Kang yang menceritakan keburukan dari Nara yang pernah menyindirnya karena pada saat itu Kang masih pengangguran. Akibat hal itu, Kang selalu merasa direndahkan oleh Nara karena status penganggurannya itu. Namun kemudian Nara juga menceritakan tentang pengalaman buruknya yang ia dapatkan pada saat ia bertemu dengan keluarga dari Kang. Ibu mertuanya, Ibu Kim, selalu menganggap Nara adalah seorang pemboros akibat dari latar belakang keluarganya yang berasal dari sultan kaya raya. Kebiasaannya memakai sabun pencuci piring dengan jumlah yang banyak membuat Ibu Kim selalu menceramahinya. Tak hanya itu, Nara yang selalu membeli makanan siap saji setiap harinya lagi-lagi dinilai boros oleh ibu mertuanya. Namun kemudian Kang langsung membela bahwa berhemat itu tidak ada salahnya. Namun perkataan itu membuat Nara terpancing untuk menceritakan keburukan Kang lebih jauh. Pernah suatu waktu pada saat mereka berdua sedang berkunjung ke rumah orang tuanya Nara, Kang pernah menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan area kemaluannya. Dan hal itu terpergok oleh keponakannya. Tayal dari cerita itu, Nara berdalih, kenapa jika Kang suka berhemat, Kang malah melakukan hal boros dan menjijikan seperti itu. Kang yang malu di hadapan pengadilan kemudian menceritakan kebiasaan jorok Nara yang jarang sekali mandi. Dan hal yang paling membuatnya merasa jijik adalah pada saat Nara tidak mandi selepas meminum alkohol. Dan kemudian ia langsung meminta dicas oleh Kang. Namun kemudian tiba-tiba Nara mengungkit perselingkuhan yang dilakukan oleh Kang dengan karyawan baru di kantornya. Mendengar itu, hakim pun berkata, jika hal tersebut benar, maka Nara akan memenangkan sebagian besar pembagian harta di antara mereka. Kang pun tidak terima dengan hal itu. Ia membela bahwa itu hanyalah junior yang menyukainya. Ia tidak berniat sama sekali untuk berselingkuh. Kemudian Kang pun berkata, jika perceraian mereka memang disebabkan oleh perselingkuhan, lantas mengapa Nara tidak mencantumkan itu dalam catatan gugatan?
Dan Kang berdalih bahwa itu karena Nara lah yang sebenarnya melakukan perselingkuhan. Kang pun mulai menceritakan bahwa Nara pernah berselingkuh dengan sutradara di rumah produksi film milik dirinya. Dan hal itu pernah terpergok oleh mata Kang sendiri. Nara yang tak terima pun langsung menebatnya. Namun, hakim yang mendengar perdebatan Nara dan Kang yang tidak ada hentinya, ia pun mulai mengajukan pertanyaan terakhir kepada mereka berdua, yaitu apa kejadian spesifik yang membuat mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Diawali dengan Kang yang memberitahukan alasannya. Ia bercerita bahwa dirinya memiliki penyakit iritasi usus besar, dan penyakit itu selalu menggagalkannya untuk bisa mendapatkan sertifikat gelar advokat. Sampai pada satu malam, pada saat ia mempersiapkan kesempatan terakhirnya untuk dapat lulus di ujian itu. Bukannya mendukung dirinya, Nara yang baru saja pulang bekerja malah mengganggu Kang yang sedang beristirahat untuk mengajaknya makan malam. Dan bahkan pada pagi harinya, pada saat Kang hendak pergi untuk melakukan ujian, bukannya memberikan semangat pada dirinya, Nara malah membuat kekacauan di rumahnya. 뭐야 이거? 뭐야? Hal itu membuat Kang tak sempat untuk makan dan membuat penyakitnya kambuh pada saat ujian. Meskipun pada akhirnya Kang lulus ujian itu, tapi Kang merasa semua hal itu terjadi karena Nara terlalu sering meninggalkan rumah untuk proses pembuatan film yang tidak seberapa menurutnya. Nara pun sontak tak terima dengan perkataan itu. Ia pun langsung mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah menafkahi pria yang tak tahu malu ini. Mendengar hal itu, hakim pun memutuskan untuk memproses perceraian mereka berdua dalam waktu 30 hari ke depan. Lalu kemudian, pada saat mereka pergi meninggalkan pengadilan, Kang yang sedang buru-buru untuk pergi ke kantornya memaksa Nara untuk mengantarkan dirinya. Dan pada saat di perjalanan, Nara bertanya kepada Kang, kenapa Kang dulu tidak langsung menggugat cerai dirinya pada saat kejadian ujian terakhirnya. Nara pun berkata, apakah karena kamu masih mencintai aku ya bang? Namun alih-alih menjawab, Kang malah mengejek Nara dengan gaya bicaranya, sehingga membuat Nara emosi akibat tulahnya. 너 내가 그것 좀 하지 말랬지. 너 그거 하지 말라고 그랬어요? 죄송합니다. 한 번만 더 해라 진짜. 한 번만 내라 주는데요. 두 번 할 건데 세 번 할 건데요. Kecelakaan itu membuat mereka berdua masuk rumah sakit. Dan pada saat mereka telah tersadar, ternyata mereka berdua telah kehilangan ingatannya. Semua ingatan tentang pernikahan mereka ikut terhapus dalam memorinya. Dan setelah mereka diberitahu oleh suster bahwa mereka adalah seorang pasangan suami istri, ada yang berbeda di antara perasaan mereka. Kang merasa bahwa ia sangat beruntung telah mendapatkan wanita secantik Nara. Namun di sisi lain, Nara merasa sangat menyesal karena telah menikahi pria culun seperti Kang. Namun tak lama kemudian, adik Nara yang bernama Nami memberitahu bahwa mereka berdua akan bercerai dalam waktu 30 hari. Pengadilan sengaja melakukan itu untuk memberikan waktu perundingan di antara mereka sebelum memutuskan perceraian di antara mereka. Kemudian di sisi lain, ibu dari Nara dan Kang sedang berbicara dengan dokter. Di sana dokter mengatakan jika mereka ingin segera mengembalikan ingatan anak mereka, sebaiknya mereka berdua ditempatkan di tempat yang sama. Karena hal itu akan memudahkan bagi otak mereka untuk kembali mengingat masa lalunya. Orang tua Nara dan Kang yang mengetahui bahwa pernikahan anak mereka tidak baik-baik saja. Awalnya tidak terpikir untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba ibu dari Nara mencetuskan sebuah ide bahwa mereka bisa menempatkan anak-anaknya bersama untuk mengembalikan ingatannya. Namun dengan tetap melakukan upaya agar mereka berdua tetap bercerai. Singkat cerita, Ibu Kim pun setuju dengan hal itu. Lalu kemudian Ibu Minso pun mulai menjalankan rencananya. Ia kembali menempatkan mereka berdua di rumah apartemen milik mereka. Ia juga meminta kepada adiknya Nara untuk memantau setiap pergerakan mereka dan menjaga agar mereka tidak saling kembali jatuh cinta. Berhari-hari pun terlewati. Tepatnya pada 20 hari sebelum perundingan selesai, orang tua Nara mengadakan sebuah acara makan malam yang mengundang semua orang-orang yang mempunyai hubungan dengan mereka berdua. Satu persatu mereka pun menghampiri Nara dan Kang Ha untuk menceritakan kenangan mereka berdua. 독거노인이라고 하셨습니다. 저기요. 패스. Sampai pada akhirnya, Kang Ha bertemu dengan Pak Yon dan Jin. Kemudian ia pun menceritakan kala pertama kali Nara dan Kang Ha berkunjung ke bar miliknya. Kang Ha yang penasaran pun menanyakan kenapa dirinya dulu bisa berhubungan dengan Nara. Kemudian Pak Yon pun menceritakan pada zaman dulu pada saat Pak Yon masih bekerja di klub malam.
Ia melihat Kang Ha sebagai anak culun yang berada di klub sendirian. Ia pun langsung mengenalkan Kang Ha pada Nara yang sedang berada di sana. Namun sayangnya, akibat dari keculunan dan keluguan dari Kang Ha malah mendekati Nara dengan cara yang tidak biasa. Hal itu membuat Nara ketakutan dengan perilakunya. Dan meskipun Kang Ha telah menolong Nara pada saat tersedak dan mengantarkannya ke rumah sakit, alih-alih Nara jatuh cinta pada Kang Ha, Nara malah jatuh cinta pada dokter yang tengah memeriksanya. 저 한번 보실게요. 어떠세요? 마음에 들어요. 저랑 별로 안 친하죠. 끝까지 들어 임마. Namun berbulan-bulan kemudian, setelah pertemuan itu, Kang Ha kembali melihat Nara di sebuah pertandingan baseball yang menjadi cegil akibat diselingkuhi oleh dokter yang disukainya. Kemudian pada saat pertandingan sudah berakhir, Nara yang ketinggalan bus untuk pulang pada saat hujan deras, dihampiri oleh Kang Ha. Dan pada saat itulah, Nara mulai merasakan cinta kepada Kang Ha. 저 Nara pun langsung diajak pulang bersama teman-temannya. Dan dengan penuh kecanggungan, Kang Ha mencoba mengajak Nara untuk kembali menonton bisbol bersama. Dan pada saat itu, Nara langsung menerima ajakannya dan meminta nomor handphone dari Kang Ha. Nara yang mendengar cerita itu dari temannya tak menyangka bahwa dirinya lah yang meminta nomor Kang Ha duluan. Namun pada saat Kang Ha keluar dari kamar mandi, Nara nampak terpanah dengan penampilan Kang Ha. Sampai pada hari ke-15 sebelum hari perundingan berakhir, orang tua Kang Ha memberikan terapi hipnotis pada Kang Ha dan Nara dengan maksud untuk mempercepat kembalinya ingatan mereka dan membuat mereka berdua saling membenci satu sama lain. Namun alih-alih begitu, pada saat prosesi terapi, Kang Ha malah merasa menjadi seorang suami brengsek karena dia telah marah pada istrinya pada saat kejadian panci terbakar. Dan di situ Nara pun menyambung bahwa dirinya pada saat itu sedang memasakkan sayur kubis untuk mengobati suaminya yang memiliki penyakit iritasi usus besar. Namun karena dirinya terlalu lelah karena pulang larut malam dari pekerjaannya, membuatnya tak sadar dan tertidur meninggalkan masakannya. Sehingga pada saat mereka berdua telah tersadar, Kang Ha langsung meminta maaf atas perilakunya waktu itu. Dan nampak Nara pun memaafkan kesalahan dari Kang Ha. Namun di sisi lain, ibu dari Kang Ha terlihat tidak setuju dengan apa yang dilihatnya. Kemudian orang tua Kang Ha dan Nara pun kembali menemui dokter untuk meminta pendapatnya tentang progres yang dialami oleh anak-anak mereka. Kemudian dokter pun berkata, jika mereka ingin mempercepat prosesnya, maka lebih baik jika anak-anak mereka kembali didatangkan ke tempat kerjanya. Dan hal itu pun dilakukan oleh mereka. Kang Ha kembali datang ke kantornya. Namun pada saat di sana, dirinya diminta untuk istirahat saja terlebih dahulu oleh bosnya. Dan di sisi lain, pada saat Nara kembali ke tempat kerjanya, ia kembali bertemu dengan sutradara yang diisukan berselingkuh dengannya. Pada saat itu, mereka mengobrol tentang isu perselingkuhan mereka. Dan ternyata, pada saat itu Nara tidak berselingkuh, melainkan hanya sedang mengerjakan naskah film bersama di rumahnya. Menyadari hal itu, Nara pun nampak mulai mengingat hal yang menyebabkan perceraiannya dengan Kang Ha. Kemudian pada hari ke-10 sebelum perundingan perceraian selesai, pada pagi hari di saat Kang Ha baru bangun tidur dan menggunakan kamar mandi, secara tidak sadar, tiba-tiba Nara yang bangun tidur pun masuk ke sana. Tak hanya kejadian itu, pada saat mereka berdua duduk bersama, Kang Ha yang melihat Nara yang sedang memakan stroberi tiba-tiba mengingat masa indahnya. 뭐예요? Mereka berdua pun langsung berkonsultasi pada dokter tentang apa yang terjadi. Dan di sana, dokter menyarankan pada mereka berdua bahwa bisa jadi rangsangan seksual bisa mempercepat kembalinya ingatan mereka. Sehingga dokter pun menyarankan agar mereka berdua tidur bersama. Namun karena mereka diawasi oleh Nami, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Dan sebagai gantinya, Kang Ha mengajak Nara untuk pergi ke lapangan bisbol bersama dengan maksud untuk kembali mengingat masa-masa awal pertemuan mereka. Namun agar tidak terpergok oleh Nami, Kang Ha dan Nara tidak pergi langsung bersama. 알 거 없잖아. 쓰레기 버리러 간다며. 아, 이건 좀 과하네요. 뭐야?
Dan pada saat di sana, Kang Ha bertanya pada Nara, jika ingatan mereka tidak kembali, apakah Nara bersedia untuk memulai kembali kisah cinta mereka lagi? Namun bukannya menjawab, Nara malah mengambil sebuah bola bisbol yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Pada saat mereka tengah diterpa hujan, tiba-tiba payung milik Nara terhempas angin. Dan pada saat itu, Nara kembali mengingat pada saat pertama kali ia jatuh cinta kepada Kang Ha. 나라 씨. Lalu di penghujung malam, mereka datang ke bar milik Pak Yon. Di sana mereka terlihat sangat bahagia bersama. Itu tak ayal membuat teman-teman mereka meminta agar mereka tidak lanjut bercerai. Kemudian Pak Yon pun menceritakan bahwa dirinya dulu sempat akan bercerai dengan istrinya. Meskipun dirinya telah melewati masa perundingan dan mereka berdua telah menandatangani perceraiannya, tapi karena mereka tidak kembali melaporkan perceraiannya selama 3 bulan, pada akhirnya pengadilan tidak jadi menceraikan mereka. Mendengar hal itu, teman Nara dan Kang Ha pun kembali mengompori keduanya agar tidak bercerai. Kemudian teman-temannya pun menyuruh mereka untuk melakukan love shot. Kejadian itu membuat mereka tidak pulang ke rumahnya. Hal ini membuat Nami melaporkan hal itu kepada ibunya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba mereka pulang bersama dengan teman-temannya, dengan maksud agar tidak dicurigai telah menghabiskan malam bersama. Namun pada akhirnya itu semua sia-sia, karena pada akhirnya mereka malah terlihat bersenang-senang bersama. Dan akibat kejadian malam itu, Nara dan Kang Ha nampak sangat bahagia bersama. Kemudian pada hari kelima sebelum perundingan berakhir, Kang Ha dan Nara malah terpergok oleh Nami sedang melakukan kegiatan. Sontak hal itu membuat Nami langsung menghubungi ibunya. Kang yang panik pun tiba-tiba berlari ke arah Nami. 정렬이 아니고 어디가 아니 나 진짜 괜찮아. 나 진짜 아니 괜찮아. 미안해하지 마. 미안할 일 아니야. 미안해하지 않아도 돼. 이거 자, 이거 가지고 그 처제 사고 싶은 거 다 받아도 돼. 괜찮아. 거기 누가 뭐야? 너 어떻게 막 갔나 봐. 3개 다 써. Hal itu membuat Kang kembali masuk ke rumah sakit. Dan akibat dari kecelakaan itu, ingatan Kang tentang masa lalunya tiba-tiba kembali. Dan pada saat ia melihat Nara, nampak ada yang berbeda di dalam pandangannya. Dan pada saat sesampainya mereka di rumah, Ibu Nara yang mengetahui kejadian ini langsung berusaha memisahkan mereka berdua. Ibu Minso berencana untuk memberangkatkan Nara ke Amerika pada saat mereka telah resmi bercerai nanti. Pada awalnya Nara menolaknya, namun Ibu Minso tiba-tiba berkata bahwa dirinya merasa menyesal telah merestui hubungan mereka. Dulu pada saat semua orang menentang Nara untuk menikahi Kang Ha, hanya dialah yang merestui hubungan mereka. Itu tak lain karena dirinya ingin Nara bahagia. Tapi mengetahui pernikahan mereka tidak baik-baik saja, dialah orang pertama yang menerima rasa sakitnya. Meskipun Nara sudah berkata bahwa mungkin masa depan akan berbeda, tapi Ibu Minso menakutkan jika ingatan Nara kembali nanti, ia akan merasakan kesengsaraannya lagi. Nara yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam dengan perkataan itu. Lalu pada malam harinya, terlihat Nara mencoba untuk menemui Kang Ha. Nara yang sudah mengetahui bahwa ingatan Kang Ha telah kembali, merasa bahwa Kang Ha sekarang telah membencinya lagi. Ia pun menanyakan apa yang akan ia lakukan sekarang. Dan dengan berat hati, Kang Ha menjawab bahwa ia akan menuruti permintaan ibunya Nara yang akan memisahkan mereka. Mendengar jawaban itu, Nara hanya bisa berkata bahwa dirinya senang bisa melihat ingatan Kang Ha pulih kembali. Sampai pada hari perundingan telah selesai, mereka berdua telah mengurus perceraian mereka. Meski dengan raut wajah yang tidak bahagia, mereka berdua harus menelan itu bersama. Dan pada saat Kang Ha sampai di rumah apartemennya, Kang Ha tak sengaja menemukan sebuah bola bisbol yang dibawa Nara pada saat mereka mencoba mengingat masa lalunya. Dan dalam bola bisbol itu, Nara menuliskan bahwa ia berharap ingatan mereka berdua tak pernah datang kembali. Kang Ha yang membaca itu pun nampak menyesal dengan tindakannya yang telah membiarkan Nara pergi dari hidupnya. Di sisi lain, Nara yang sedang mempersiapkan kepergiannya terlihat sangat tersakiti dengan perpisahannya.
Ibunya yang melihat itu pun merasa tak tega melihat anaknya terluka oleh perpisahan yang dibuat olehnya. Sampai pada esok harinya, Kang Ha yang sedang berkemas untuk meninggalkan apartemen pemberian mertuanya, tiba-tiba dihampiri oleh ibu mertuanya. Di sana ibu mertuanya berpura-pura untuk mengusir Kang Ha dari apartemen pemberiannya. Namun yang sebenarnya ibu Minso memberikan kode pada Kang Ha agar Kang Ha menghampiri Nara di terminal bandara sebelum kepergiannya. Namun karena kepolosan Kang Ha, ia tak memahami kode itu. Sampai pada malam harinya, pada saat Kang Ha bercerita pada teman-temannya bahwa dirinya sangat menyesal telah melakukan perceraian dengan Nara. Tiba-tiba Wo memberitahu bahwa Kang Ha masih memiliki harapan untuk kembali rujuk dengan Nara, karena dirinya masih belum melaporkan kembali perceraiannya, persis seperti yang terjadi pada Pak Yon. Mendengar hal itu, Kang Ha pun langsung terflashback pada saat momen-momennya bersama Nara. Ia pun menyadari bahwa ingatan baik dan buruk bersama Nara adalah hal yang paling berharga bagi hidupnya. Dan dari situ, Kang Ha pun langsung bergegas untuk mencegah Nara pergi berangkat ke Amerika. Dan pada saat ia berhasil bertemu dengan Nara, ia berkata, "Nara, maafkan aku yang selalu terlambat untuk mencegahmu pergi dariku. Baik itu pada saat pertama kali aku bertemu denganmu, dan sampai sekarang, aku masih saja terlambat untuk mencegahmu pergi dariku. Maafkan aku. Aku kira perpisahan ini dikarenakan kenangan buruk bersamamu lebih besar daripada kenangan manis bersamamu. Tapi ternyata aku salah. Aku lupa bahwasanya aku sangat mencintaimu. Dan semua kenangan bersamamu adalah kenangan indah yang terukir dalam benakku. Aku tak rela jika semua ingatan ini hanya ada dalam benakku. Aku ingin membuatmu mengingat semua kenangan indah yang pernah kita miliki." 뭐라고? Namun karena Nara tidak mendengarkan itu semua, Nara hanya mengucap salam perpisahan pada Kang Ha. Kang Ha pun hanya bisa terdiam melihat kenyataan yang terjadi padanya. Namun pada saat sudah keluar dari bandara, tiba-tiba dirinya dipanggil oleh Nara. Ternyata Nara mendengar semua yang dikatakan oleh Kang Ha. Ia pun berkata bahwa semua ingatannya bersama Kang Ha adalah kenangan bahagia. Jadi apakah kamu bersedia menunggu sampai ingatanku benar-benar kembali? Atau tidak, sampai masa pelaporan perceraian kita berakhir? Dengan penuh kebahagiaan, Kang Ha pun mengabulkan permintaan itu. Gak banyak yang bisa Abed katakan soal pernikahan, soalnya Abed sendiri belum pernah mengalaminya. Tapi mungkin kalau soal hubungan, setidaknya Abed sedang berada di sana. Dan menurut Abed, film ini mengangkat tentang isu dari diri kita, yang seringkali terbutakan oleh satu kesalahan pasangan. Ya, seperti pepatah yang mengatakan, satu kesalahan dapat menggugurkan 1000 kebaikan. Namun jika kita ingin menjadi pasangan yang baik, kita harus bisa berdamai dengan satu kesalahan itu, dan bisa menikmati 1000 kebaikan yang diberikan oleh pasangan. Karena mungkin itulah salah satu kunci kebahagiaan dalam suatu hubungan. Mungkin segitu aja dari Abed. Semoga kalian mendapatkan pelajaran walaupun cuma sedikit. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang mau bantu Abed, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Karena hal itu bisa membuat Abed semakin semangat untuk membuat konten. Dan akhir kata, Abed mau mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh, god dang.